Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Brian pun mengemudikan mobil menuju rumah Nisa. Nampak wajah Nisa mengguratkan kelegaan. Daniel hanya tersenyum melihat Nisa yang seolah menahan ketegangan sejak tadi. "Bos, sepertinya Papa Bos gak suka sama saya," ungkap Nisa apa yang tadi dirasakannya. "Biarin aja, nanti kalau dia sudah kenal kamu, dia akan suka dan sayang sama kamu, seperti anaknya sendiri. Yang penting itu pendapat Mama. Papa kan setuju jika Mama setuju. Jadi jangan cemaskan apapun, oke?" jelas Daniel. "Baik bos, saya akan coba buat Papa Bos suka sama saya," ucap Nisa penuh tekad. Daniel hanya tersenyum karena yakin Nisa pasti bisa mengambil hati papanya suatu hari nanti. "Kamu istirahat saja, nanti kalau sampai saya bangunin," ucap Daniel mengalihkan pembicaraan. "Gak apa-apa bos, saya gak lelah kok," sahut Nisa. "Ya udah, terserah kamu," ucap Daniel. Namun tidak berapa lama nampak mata Nisa terpejam. Daniel dengan perlahan meletakkan kepala Nisa di bahunya. "Dasar kelas kepala, bilangnya gak mau tapi malah ketiduran," ucap Daniel pelan sambil tersenyum. Sementara di rumah Daniel, "Papa kenapa sih? Sikapnya dingin banget. Masih mikirin masalah level sama kelas. Emang level kita di mana, Pak? Di mata Tuhan kita ini semua sama, nggak ada level-levelan. Kalau meninggal ya hanya dibungkus kain kapan. Jadi stop berpikiran masalah soal strata. Kita ini semua sama, Pak. Papa ingat siapa Rianti yang Papa nikahi? Bukankah dia juga wanita biasa saat bertemu Papa? Mama nggak mempermasalahkan dan bahkan menerima dia sebagai madu. Mama bahkan baik dan terpaksa membohongi Daniel. Itu semua demi kebahagiaan Daniel. Begitupun sekarang, demi putraku aku akan membiarkan dia menikahi siapapun. Yang terpenting dia bahagia. Jadi jangan pernah mengusik masalah seperti ini lagi. Jangan buat Mama membongkar semua kebusukan Papa," ucap Mama kesal dengan nada tinggi. "Maafin Mama, Papa hanya mengkhawatirkan Daniel. Papa nggak mau dia dimanfaatkan. Papa janji akan berusaha lebih baik. Mama jangan marah-marah gini. Papa takut kalau Mama udah marah. Ancamannya itu loh bikin merinding," teram Papa sambil memeluk sang istri. "Ya udah, Mama mau istirahat. Awas saja kalau nanti pas lamaran Papa tetap bersikap seperti tadi. Mama nggak akan maafin Papa," ancam sang istri. Iya mah, ya udah kita istirahat ya, jangan marah lagi. Nanti tensinya naik loh," rayu Papa. "Biarin, bukannya Papa senang kalau Mama sakit terus meninggal. Papa jadi nggak repot-repot bolak-balik lagi," ketus Mama sambil berjalan ke kamar. "Apaan sih mah ngomongnya gitu amat," ucap Papa dengan wajah senihnya. Emang gitu faktanya. Mama langsung masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Daniel akhirnya sampai di kediaman Nisa. Daniel pun membangunkan Nisa yang sejak tadi tertidur pulas di bahunya. "Nis, bangun, udah sampai, bahuku pegel nih. Kamu tidurnya nyenyak banget sih," ucap Daniel sambil menggoyangkan tubuh Nisa pelan. Udah sampai ya? Maaf bos, saya ngantuk banget. Saya udah nyusahin bos ya?" tanya Nisa dengan wajah polosnya. Pas ditawarin gak mau, tiba-tiba langsung molor, pakai ileran lagi," omel Daniel. "Ah, masa sih bos? Perasaan gak ada yang basah," ujar Nisa tidak percaya. "Ya udah, turun sana. Ngapain lagi kamu? Gak ingin tidur di kasurmu?" Daniel mengingatkan. Iya bos," sahut Nisa dan turun dari mobil. Brian pun mengeluarkan tangan rantam pemberian Mama Daniel dan menyerahkannya pada Nisa. Nisa menyambutnya dan mengucapkan terima kasih. Tok tok tok. Nisa mengetuk pintu rumahnya dan tak lama wanita Parubaya yang Nisa panggil ibu itu keluar. Dengan senyum penuh kehangatan menyambut putri kesayangannya dan calon menantunya. "Kamu udah pulang nak? Ayo nak Daniel masuk dulu," tawar ibu. "Nggak usah bu, udah malam. Lagian nggak enak kalau bertamu malam-malam. Kapan-kapan Daniel akan mampir," tolak Daniel halus. "Ya udah kalau gitu kalian hati-hati di jalan. Makasih udah nganterin Nisa sampai di rumah," ucap Ibu Rama. "Iya bu, ya udah Daniel permisi dulu. Assalamualaikum," pamit Daniel dan Brian. "Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan," ulang ibu lagi. Nisa hanya melambaikan tangannya. Daniel memberi kode agar dua wanita itu segera masuk dan tidak menunggunya sampai pergi. Nisa menarik pelan sang ibu.
karena jika tidak dituruti, maka sang bos tidak akan beranjak dari rumahnya. Daniel makin protektif semenjak kejadian Nisa diculik. Bahkan untuk ke toilet saja Nisa tidak dibiarkan sendirian. Jika di luar rumah, Daniel benar-benar tidak ingin kecolongan lagi. Setelah ibu dan Nisa masuk, barulah terdengar suara mobil menjauh. Nisa hanya tersenyum dengan semua perhatian dan kekhawatiran Daniel. "Mana Randy, Bu?" tanya Nisa. "Di kamarnya, Nis." "Coba panggil." "Ran, sini ada makanan enak, buatan chef restoran mahal," panggil Nisa adiknya. "Ini siapa yang bawain, Nak?" tanya ibu penasaran. "Mamanya bos, Bu, ternyata orangnya baik banget. Mana cantik lagi. Pokoknya the best deh, Bu. Cuma papanya bos kayaknya belum bisa nerima Nisa sepenuhnya. Tapi kata bos Daniel, biarin aja, yang penting mamanya." Tapi tetap aja Nisa merasa nggak enak. Sepanjang makan, beliau hanya diam. Tutur Nisa menceritakan kejadian di rumah Daniel. "Ya udah, nggak apa-apa Nis, kamu tetap berusaha saja agar beliau bisa nerima kamu dan akhirnya bisa menganggapmu seperti putrinya sendiri. Yang sabar, wajarlah dia nggak bisa nerima kamu sekarang. Perbedaan kita sama Nak Daniel jauh banget. Pasti papanya butuh waktu buat nerima kamu," nasihat ibu. Wah, kayaknya ada makanan enak nih. Aromanya sampai ke kamar. Timpa Randy yang baru muncul dari kamarnya. Kamu nih Ren. Makanan belum dibuka dari rantangnya aja dibilang baunya sampai kamar," ucap ibu sambil membuka rantai yang dibawa Nisa. "Hehehe, nggak apa-apa Bu, kayaknya gayanya gitu, jadi biar kakakku senang," ujar Randy sambil mengintip isi rantang. "Ya udah, ibu ambil piring sama nasi dulu. Kamu mau makan lagi kan?" tanya ibu pada Randy. "Hehehe, iya Bu, tapi jangan banyak-banyak nasinya," pinta Randy. Ibu pun langsung menuju dapur mengambil piring dan nasi untuk Randy. "Nis, kamu udah makan juga, Nak?" tanya ibu dari arah dapur. "Enggak Bu, Nisa udah kenyang banget," saut Nisa. "Gimana Kak, apa lancar makan malamnya?" tanya Randy penasaran sambil menatap wajah kakaknya. "Lumayan Ran, mamanya bos baik banget, rumahnya gede banget, kayak istana. Rumah bos yang kita inapin kemarin aja masih kalah gedenya. Tapi sayang, kayaknya papanya bos masih belum bisa nerima kakak," tutur Nisa. "Sabar aja Kak, nanti lama-lama dia akan suka sama kakak. Apalagi kalau udah kenal sama kakak. Lagi pula dia berpikirnya mungkin kita dari dulunya orang susah. Kan beliau nggak tahu siapa ya kita sebenarnya dulu. Kalau emang papanya Kak Daniel dulu juga pengusaha, pasti beliau pernah dengar nama ayah kita," jelas Randy memberikan semangat. "Hehehe, kamu nih Dek, itu kan dulu, sekarang kita hanya orang biasa yang sudah nggak punya apa-apa lagi, dan nama besar keluarga kita pun sudah lenyap diterpa angin. Jangankan orang lain, saudara ayah dan ibu pun sudah tidak pernah menganggap kita ada," ucap Nisa dengan senyum tawar. Udah, masa lalu nggak usah dikenang lagi. Sebenarnya mereka nggak begitu juga, karena darah dan daging itu nggak akan pernah putus tali persaudaraannya. Hanya saja ibu yang sengaja menjauh dari mereka. Ibu nggak mau kalian sampai merasa dijauhi. Jadi ibu yang menyingkir sebelum merasa tersingkir, terang ibu. "Iya Bu, kita tahu kok," ujar Nisa. Randy sibuk dengan makanannya. "Bu, Nisa bersih-bersih dulu ya, sekalian mau telepon Pani. Waktu itu nggak jadi karena masih siang, takutnya dia sibuk. Jadi sekarang mau telepon dia. Mumpung belum terlalu malam, nanti kelupaan lagi," ucap Nisa. "Ya udah Nak, ibu mau nemenin Randy makan dulu," jawab ibu. Nisa pun langsung masuk ke kamarnya. Setelah membersihkan diri sambil rebahan di tempat tidurnya, Nisa menelpon sahabat baiknya yang akhir-akhir ini jarang dihubunginya. "Halo, assalamualaikum Pan," ucap Nisa begitu panggilan diangkat. "Waalaikumsalam. Ya ampun Nisa, kamu nih semenjak kerja ngilang gak ada kabarnya. Kemana aja sih? Aku pikir udah lupa sama aku," cicit Pani. "Hehehe, maaf cintaku. Aku sibuk dan beberapa hari yang lalu sempat mengalami hal buruk," terang Nisa. "What? Ada apa? Hal buruk apa maksudnya? Kamu gak kenapa-napa kan?" tanya Pani dengan nada cemas. "Alhamdulillah, nggak apa-apa Pan, tapi kejadian beberapa tahun lalu kembali teringat dan hampir saja dia melakukan hal yang sama. Untung saja bosku yang kebetulan kakaknya Repan berhasil menyelamatkanku sebelum cacingan itu melakukan hal menjijikan padaku," tutur Nisa mengisahkan kejadian beberapa hari lalu. "Ya ampun Nis, jadi si Guntur berengik itu balik lagi? Nggak ada kapok-kapoknya tuh orang. Dasar jiwanya udah rusak, nggak bermoral.
Untung kamu nggak kenapa-napa. Kalau nggak, aku akan cari dia dan menghabisinya. Maksud kamu, Repan teman kita yang dulu nyelamatin kamu, dan sekarang kakaknya bos kamu? Tanya Pani setelah bicara dengan berapi-api. Iya, Repan itu. Untung saja aku nggak kenapa-napa, Pan, tapi aku nggak tahu kalau sampai mereka terlambat datang, ucap Nisa dengan nada sedih. Emang bagaimana kejadiannya dan kenapa kamu bisa ketemu dia lagi? Tanya Pani antusias. Nisa pun menceritakan semua awal kejadian saat dia bertemu dengan Repan dan saat dia bertemu Guntur dan dia yang sempat ingin ke rumah Pani namun batal. Nisa menceritakan semua sedetail mungkin dan sampai akhirnya Nisa juga menceritakan perihal rencana pernikahannya dengan Daniel. Ya ampun Nis, itu artinya keberuntungan di balik musibah. Akhirnya kamu bisa menikah dengan pengusaha muda yang sukses. Aku terus senang sayangku, dan kamu layak mendapatkan kebahagiaan setelah semua hal buruk yang kamu lewati. Dan aku akan datang saat kamu lamaran dan menikah nanti. Aku perlu tahu siapa pria yang akan menikahi sahabatku, dan dia harus membuatmu bahagia, ucap Pani panjang lebar dengan nada bahagia. Nisa tersenyum mendengar suara penuh kebahagiaan dari sahabatnya. Ya sudah, nanti malam minggu kamu harus tidur di sini, sekalian bantu-bantu ibu. Ibu juga udah kangen sama kamu, ujar Nisa. Pasti itu. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Aku juga udah ngantuk, aku baru juga pulang habis lembur tadi, ucap Pani dan mereka pun mengakhiri obrolan lewat teleponnya.